Memberi obat ketika anak sakit bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Ada beberapa bentuk sediaan obat minum pada anak, seperti bentuk sirum, tetes atau drop, puyer, pil dan kapsul. Pemberian obat pada anak, terutama anak di bawah 2 tahun dalam bentuk cair atau liquid adalah yang terbaik. Pada anak yang tidak bisa menelan tablet atau pil, obat dapat digerus menjadi bentuk bubuk. Rasa obat bermacam-macam, sehingga tidak semua anak menyukainya. Dicari bagaimana solusinya sehingga timbul pemikiran bagaimana bila kita tambahkan perasa seperti susu, sirup, coklat, puding, yogurt, sehingga anak mau minum obat tersebut. Ayo kita tanya ahlinya. Tonton sampai tuntas videonya, jangan skip agar didapat informasi yang lengkap. Anak lebih sensitif terhadap obat dibandingkan orang dewasa, terutama jika obat diberikan pada dosis atau waktu yang tidak tepat, bahkan untuk beberapa obat bebas sekalipun. Ada obat yang harus diminum dalam keadaan perut kosong atau setelah makan. Suhu obat pun perlu mendapat perhatian, karena ini semua berhubungan dengan aktivitas, penyerapan, interaksi, dan efektivitas obat. Ada obat yang penyerapannya meningkat setelah dikonsumsi dalam keadaan setelah makan, dan ada pula obat yang penyerapannya meningkat dalam keadaan perut kosong. Penyimpanan obat pada suhu dingin atau kulkas dapat mempengaruhi efektivitas obat. Ada beberapa obat yang perlu mendapat perhatian khusus tentang cara pemberiannya. Di antaranya adalah antibiotik, obat untuk HIV/AIDS, obat untuk kesehatan mental atau jiwa, obat tiroid atau kelenjar gondok, obat untuk anemia atau kurang darah, dan untuk osteoporosis atau tulang keropos. Obat ini tidak boleh diberikan bersama dengan susu. Susu dan turunannya serta suplemen tertentu yang mengandung ion divalen seperti kalsium atau besi akan berikatan dengan bahan aktif obat, sehingga akan mengganggu atau menurunkan penyerapan atau absorpsi jumlah obat, sehingga ini akan mengakibatkan efektivitas obat akan menurun atau efektivitas tidak tercapai. Keadaan yang dapat mempengaruhi penyerapan obat diantaranya adalah kondisi lambung. Contohnya, antibiotik tertentu seperti tetrasiklin harus diminum dalam keadaan perut kosong dan tidak boleh diberikan bersama dengan susu, karena tetrasiklin akan berikatan dengan kalsium dan besi, sehingga sulit untuk diserap. Obat azitromisin, penyerapannya akan menurun bila diberikan setelah makan. Obat demam seperti paracetamol harus diminum dalam keadaan perut kosong, karena makanan dapat menurunkan penyerapan atau absorpsi dari paracetamol tersebut. Ibuprofen dapat menyebabkan iritasi lambung, sehingga ibuprofen harus diberikan setelah makan. Perasa yang sering digunakan adalah gula, sirup, madu, susu, coklat, puding, atau yogurt. Bila kita harus menggunakan susu, jangan dalam botol, karena belum tentu anak menghabiskan susu tersebut, sehingga dosis yang sampai ke anak sudah jauh berkurang, dan akibatnya efektivitas obat berkurang sehingga tidak tercapai efek yang diinginkan. Berikanlah obat yang dicampur dengan susu dalam sendok makan. Ada beberapa pendapat pro dan kontra tentang manfaat pencampuran obat dengan susu. Yang pro mengatakan bahwa hampir semua anak menyukai susu. Susu dapat menutupi rasa obat yang tidak enak, dan susu lebih stabil bila diberikan bersama obat tertentu. Sedangkan yang kontra berpendapat bahwa pencampuran obat dan susu akan menurunkan efektivitas obat, karena penyerapannya terganggu bila dicampurkan susu. Dosis tidak tepat, terutama bila dicampur dengan banyak susu dalam botol. Solusinya, pemberian obat harus dalam sendok. Dan ada potensi alergi pada anak yang alergi susu atau laktose. Sebelum melakukan modifikasi cara pemberian obat pada anak, ada baiknya orang tua bertanya kepada dokter atau farmasi tentang cara pemberian obat tersebut, sehingga tujuan pemberian obat tercapai dengan efek samping yang minimal. Jangan lupa setelah menonton video ini untuk subscribe, like, share, dan komen ya untuk channel Kesehatan Anakku.